Selamat datang di mata kuliah Analisis Struktur 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas contoh soal balok sederhana dengan beban segitiga. Di sini sudah terdapat contoh soal, di mana tumpuan A merupakan sendi dan tumpuan B merupakan roll. Bentang balok dari tumpuan A ke tumpuan B sebesar 7 meter. Kemudian di atas balok tersebut ada beban terpusat dan ada beban merata segitiga. Untuk langkah penyelesaian, yang pertama menghitung titik berat dari beban merata berbentuk segitiga. Kemudian setelah itu mencari gaya arah vertikal dan horizontal dari beban terpusat P2 dengan sudut 30 derajat. Kemudian di sini untuk mencari titik berat beban merata berbentuk segitiga disimbolkan sebagai R. Untuk mencari titik beratnya menggunakan persamaan luasan segitiga, yaitu 1/2 Q dikali jaraknya L4, sehingga diperoleh nilai R sebesar 9 kN. Kemudian untuk P2 arah horizontal di sini menggunakan persamaan cos 30 derajat dikali P2. Diperoleh nilai P2 arah horizontal sebesar 1,73 kN. Selanjutnya adalah P2 arah vertikal dengan persamaan sin 30 derajat dikali P2. Diperoleh nilai P2 arah vertikal 1 kN. Setelah menghitung titik berat dan arah gaya P2 arah horizontal dan vertikal, selanjutnya menghitung reaksi tumpuan. Untuk menghitung reaksi tumpuan, yang pertama kita menghitung RAV, baru RBV. Untuk menghitung RAV menggunakan persamaan sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi tinjauannya di titik B. Di sini penjabarannya ada RAV positif karena searah jarum jam dikali jaraknya adalah L. Kemudian ada P1 di sini dikali jaraknya dari L2 sampai L5. Untuk P1 nilainya negatif karena arah gayanya berlawanan jarum jam. Kemudian setelah itu ada gaya P2 arah vertikal dikali jaraknya L3 sampai L5. Nah, ini P2 arah vertikal negatif karena arah gayanya berlawanan jarum jam. Kemudian ada titik berat dari beban merata segitiga dikali jarak dari titik beratnya itu adalah 2/3 L di sini. Jadi untuk sebelah sini 2/3 L, kemudian untuk yang sisi sebelah sini adalah 1/3 L-nya. Kemudian ditambah jaraknya dari titik G ke B yaitu L5. Kemudian di atas beban merata segitiga ini ada P3, sehingga di sini P3 dikali jaraknya dari sini, sisi sini sampai ke L5. Untuk P3 dan R nilainya negatif karena arah gayanya berlawanan jarum jam. Nah, sehingga diperoleh nilai RAV 8 kN. Kemudian dilanjutkan menghitung RBV. Untuk menghitung RBV bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan persamaan sigma momen dengan tinjauan di titik A. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan sigma vertikal. Untuk cara yang paling mudah yaitu menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Sehingga di sini penguraian gayanya tuh ada gaya dari RAV dan RBV positif karena arah gayanya ke atas, kemudian P1 sampai P3 itu negatif karena arah gayanya ke bawah, dan R juga negatif karena arah gayanya ke bawah. Sehingga diperoleh nilai RBV 7 kN. Kemudian selanjutnya kita hitung sigma horizontal. Karena di sini ada P2 dengan sudut 30 derajat, sehingga sudah pasti ada reaksi arah horizontal. Sehingga di sini sigma H sama dengan 0, kemudian RAH dikurangi P2 arah horizontal sama dengan 0, diperoleh nilai RAH 1,73 kN. Jadi arah gayanya adalah ke kanan ataupun menahan. Selanjutnya adalah menghitung gaya lintang. Untuk menghitung gaya lintang, yang pertama adalah gaya lintang dari titik A ke titik C, yaitu ada gaya dari RAV sebesar 8 kN. Kemudian dari titik C ke titik D,
penjabarannya yaitu perhitungan dari sebelumnya 8 kN dikurangi P1. Diperoleh nilai gaya lintang dari titik C ke titik D sebesar 5 kN. Kemudian SF dari titik D ke titik E, yaitu penjabarannya dari perhitungan sebelumnya ini 5 kN, dikurangi gaya P2 arah vertikal, sehingga diperoleh SF dari titik D ke titik E sebesar 4 kN. Kemudian untuk titik E ke F ini kita hitung 2 kali. Jadi yang pertama kita hitung dengan tambahan beban meratanya ini R-nya, kemudian hitungan yang kedua dengan menambahkan beban terpusat P3-nya. Jadi yang pertama itu adalah SF dari titik E ke titik F. Penjabarannya itu perhitungan sebelumnya ini kita peroleh 4 di sini, kemudian dikurangi nilai beban meratanya yaitu 1/2 Q dikali LX. LX-nya itu karena di sini beban meratanya itu titik F itu berada 1 meter ya. Jadi LX-nya itu 1. Diperoleh nilai SF pada titik E sampai F ini 1 kN. Nah, kemudian SF pada titik F-nya tepat itu pada perhitungan sebelumnya ini 1, kemudian dikurangi beban terpusatnya P3, sehingga diperoleh SF pada titik F ini adalah minus 1 kN. Kemudian SF dari titik F ke G itu penjabarannya dari perhitungan sebelumnya diperoleh minus 1 dikurangi sisa dari beban merata segitiga yang sebelah sini, sehingga diperoleh nilainya adalah minus 7 kN. Kemudian dari titik G ke titik B, karena tidak ada gaya apapun yang bekerja di atas balok ini, maka nilai gaya lintangnya sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu minus 7 kN. Atau lebih mudahnya, nilai gaya lintang di titik akhir ini sama dengan negatif RBV. RBV-nya adalah 7 kN, maka di sini nilai gaya lintang di titik tumpuan akhir ini minus RBV yaitu minus 7 kN. Selanjutnya adalah perhitungan momen. Untuk perhitungan momen di titik tumpuan A itu 0, kemudian untuk momen di titik C, penjabarannya itu RAV dikali jarak dari A ke C, yaitu kita simbolkan L1, sehingga diperoleh nilai momen di titik C 8 kN. Kemudian momen di titik D di sini penjabarannya RAV dikali jaraknya dari A ke titik D, yaitu L1 sampai L2, dikurangi di sini ada P1 dikali L2. Nah, P1-nya itu dikurangi karena arah gayanya berlawanan jarum jam, sehingga diperoleh momen di titik D 13 kN. Selanjutnya momen di titik E. Untuk momen di titik E itu penjabarannya RAV dikali jarak dari titik A ke titik E, kita simbolkan yaitu jarak L1 sampai 3. Kemudian ada gaya dari P1 dikali jaraknya, dan ada gaya dari P2 vertikal dikali jaraknya. Nah, untuk P1 dan P2 arah vertikal ini negatif karena arah gayanya berlawanan jarum jam, sehingga diperoleh momen di titik E 17 kN. Selanjutnya momen di titik F di sini untuk penjabarannya itu RAV dikali jaraknya dari A ke titik F yaitu L1 sampai 4. Ada P1, P2 arah vertikal, dan titik berat di sebelah sini dari S sampai F di sini, sehingga diperoleh nilai momen di titik F ini 18 kN. Kemudian untuk momen di titik G, untuk penjabarannya itu RAV dikali jaraknya dari titik A sampai G ini L1 sampai 4, kemudian ada gaya atau beban terpusat dari P1, P2 arah vertikal, dan P3. Nah, untuk P1, P2 arah vertikal, dan P3 ini negatif karena arah gayanya berlawanan jarum jam. Kemudian dikurangi juga dengan titik berat dari beban merata segitiganya, yaitu R dikali jaraknya ini, jarak titik berat ke titik G ini untuk sebelah sini adalah 2/3-nya dari L4, sehingga diperoleh momen di titik G 7 kN. Kemudian momen di titik B di sini bisa menggunakan persamaan ini dari tinjauan titik A ke titik B, ataupun bisa menggunakan persamaan dari
titik B ya, yaitu kalau menggunakan persamaan dari titik B, untuk momen di titik B itu nanti rumusnya adalah RBV dikali L. Nah, L-nya itu kan tepat di sini, sehingga L-nya itu 0. RBV dikali 0, maka momen di titik B sama dengan 0, jadi sama saja. Setelah kita hitung reaksi tumpuan, gaya lintang, dan momen, maka dilanjutkan dengan penggambaran diagram. Untuk gambar diagram yang pertama yaitu free body. Di sini di titik A atau tumpuan A memiliki dua gaya, yaitu gaya arah vertikal dan gaya arah horizontal. Di sini gaya arah vertikalnya sebesar 8 kN dan gaya arah horizontalnya 1,73 kN. Kemudian di tumpuan B hanya terdapat satu gaya arah vertikal sebesar 7 kN. Selanjutnya adalah gambar diagram gaya lintang atau shear force. Untuk gambar diagram dari titik A sampai E, ini gambar diagramnya konstan karena di atas balok dari titik A sampai E hanya terdapat beban terpusat. Maka bentuk diagram gaya lintangnya adalah konstan. Kemudian dari titik E sampai G, di sini terdapat beban merata berbentuk segitiga sehingga bentuk diagram gaya lintangnya itu adalah lengkung seperti ini. Kemudian dari titik G ke titik B tidak ada gaya apapun yang bekerja sehingga bentuk diagramnya konstan. Kemudian yang terakhir adalah gambar diagram momen. Untuk gambar diagram momen dari titik A sampai titik E, ini hanya terdapat beban terpusat sehingga bentuk diagram momennya itu adalah linier. Kemudian dari titik E sampai titik G, ini terdapat beban merata berbentuk segitiga sehingga bentuk diagram momennya itu adalah lengkung. Kemudian dari titik G ke titik B, ini tidak ada gaya apapun yang bekerja di atasnya sehingga bentuk diagramnya linear. Sekian penjelasan yang saya berikan. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait pembahasan ini, silakan tuliskan pada kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.